Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dokter Ian dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tugas menyiar residensi kami berupa modul dengan judul gangguan mental organik dengan subjudul amnesia dan demensia. Dengan presentasi kami sendiri, Febrian Alfianto, dengan supervisi dari Dr. Andra Fajar Kusuma Dewi, MSc SPKJ Konsultan. Baik, tujuan pembelajarannya pada kali ini ya, diharapkan eh, para residen mempunyai kemampuan mendiagnosis dan memberikan tata laksana pada kasus amnesia dan demensia. Kami masuk ke materi yang pertama itu dengan amnesia. Secara definisi, amnesia adalah gangguan kehilangan kemampuan mengingat sebagian atau seluruh informasi atau peristiwa yang sebelumnya sudah tersimpan dalam memorinya. Eh, Jenis-jenisnya sendiri, amnesia itu ada terbagi lebih kurang empat jenis yang kami temui. Yang pertama itu berdasarkan teologinya, itu amnesia organik itu disebabkan oleh kerusakan otak atau seperti trauma pada kepala, stroke, tumor, Alzheimer, ataupun encephalitis. Contohnya pada ada grade amnesia pasca cedera hipokampus. Sedangkan jenis yang kedua yaitu berdasarkan amnesia disosiatif, yaitu tidak ditemukan kelainan struktur otak, biasanya terkait trauma psikologis berat seperti kekerasan, bencana, atau terlibat perang, bentuknya seperti itu. Berdasarkan waktu terjadinya, dibagi menjadi dua, itu anterograd dan retrograd. Sedang untuk anterograd sendiri itu tidak mampu membentuk memori baru setelah onset gangguan. Umumnya pada sindrom Korsakoff, trauma kepala, ataupun gangguan neurokognitif. Sedangkan untuk retrograd, kehilangan ingatan masa lalu sebelum onset gangguan bisa bersifat temporer atau permanen berdasarkan pola hilangnya ingatan. Ini biasanya pada khusus pada disosiatif, pada DSM-5 maupun PDGJ-3 itu ada localized amnesia, yaitu hilangnya ingatan pada periode waktu tertentu, biasanya terkait dengan trauma. Selective amnesia, yaitu ingatan hilang hanya sebagian dari suatu peristiwa yang terjadi. Selanjutnya ada generalized amnesia, yaitu hilangnya ingatan menyeluruh termasuk identitas dirinya. Continuous amnesia itu tidak mampu mengingat kejadian yang baru secara terus-menerus sejak peristiwa tertentu. Sedangkan sistematis amnesia itu hilangnya memori spesifik terkait orang, tempat ataupun topik tertentu. Sedangkan dissociative fugu yaitu hilangnya identitas diri dengan perjalanan tiba-tiba ke tempat lain dan kesulitan mengingat masa lalunya. Jenis khusus biasanya ada pada teman-teman ada transit global amnesia atau TGA, itu episode yang akut biasanya kurang dari 24 jam, sering terkait migrain atau insufisiensi vaskular sementara. Dengan ada post traumatic amnesia, itu amnesia akibat cedera kepala, drug atau alkohol induced amnesia, misalnya keracunan benzodiazepin, alkohol ataupun obat sejenisnya. Infantile atau childhood amnesia itu tidak mampu mengingat peristiwa pada masa anak-anak ataupun fenomena yang normal pada anak saat kita masih kanak-kanak terlebih dulu. Epidemiologinya ada amnesia disosiatif, ada amnesia organik, dan amnesia akibat zat ataupun obat. Amnesia disosiatif sendiri itu prevalensi secara umum ada sekitar 1,8% pada populasi umum yang menurut DSM-5. Jenis kelaminnya sering terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Untuk onsetnya paling sering muncul pada usia muda hingga dewasa awal. Dengan faktor risiko misalnya trauma, bencana alam, perang, ataupun pengalaman traumatik yang interpersonal. Jadi jenisnya lebih banyak ditemukan pada pasien rawat inap psikiatri dibanding pada populasi umum. Sedangkan untuk amnesia organik, trauma kepala, amnesia pasca trauma kepala dilaporkan pada sekitar 20-30% kasus dengan cedera otak sedang ataupun berat. Untuk demensia Alzheimer ataupun yang lainnya, gangguan memori anterograde, retrograde merupakan salah satu gejala utama. Prevalensi meningkat pada usia 65 tahun ke atas. Ini sekitar 5-7% dari populasi lansia yang ada. Amnesia akibat atau obat tuh alkohol, amnesia terjadi pada sekitar 30-50% peminum berat. Pada pengguna benzodiazepin dapat menimbulkan retrograd amnesia dengan dosis terkait lebih sering pada usia lanjut ini jadi. Jadi lebih kurang dari epidemiologi ini ya, dapat kita simpulkan lebih kurang 1,8% populasi umum dominan perempuan dan terkait trauma psikososial.
Sedangkan organik lebih sering pada trauma kepala, demensia, gangguan zat, dan insiden bervariasi sesuai etiologi. Untuk ideologi sendiri ada adanya psikologis, biologis maupun sosial. Untuk psikologis sendiri itu mekanisme pertahanan ego atau repression untuk menghindari pengalaman emosional yang menyakitkan. Dari biologis, gangguan pada proses konsolidasi memori, terutama di hipokampus dan amigdala yang berperan dalam menyimpan dan regulasi memori emosional. Dengan untuk lingkungan sosial sendiri itu biasanya terjadi karena lingkungan yang penuh konflik, tekanan interpersonal, misal keluarga, dan masyarakat sekitar setelah pengalaman ekstrim mungkin seperti perang, bencana alam, ataupun kekerasan sosial yang pernah dialami oleh penderita. Untuk diagnosisnya, pada umumnya dokter akan melakukan tanya jawab seputar gejala yang dialami oleh pasien, seperti misalnya riwayat kesehatan, penggunaan obat-obatan, ataupun yang sedang dikonsumsi, ataupun pernah konsumsi obat apa kepada pasien. Jika pasien kesulitan menjawab pertanyaan yang diajukan, biasanya dokter melakukan pertanyaan kepada anggota keluarga ataupun melakukan anamnesis terhadap keluarga atau kerabat dekat pasien. Biasanya juga kita lakukan pemeriksaan fisik menyeluruh untuk memastikan fungsi neurologisnya, memastikan fungsi-fungsi yang lain juga bekerja dengan semestinya atau tidak. Untuk beberapa eh, pemeriksaan lebih lanjut, kita biasanya merekomendasikan pasien untuk melakukan rangkaian pemeriksaan seperti tes kognitif, yaitu untuk memeriksa kemampuan berpikir dan mengingat, untuk pemeriksaan laboratorium, untuk mendeteksi infeksi pada otak, biasanya adanya kita pemeriksaan MRI ataupun CT scan untuk melihat adanya kerusakan atau pendarahan dalam tumor otak. CEEG itu mendeteksi aktivitas listrik pada jaringan otaknya. Dan kasus banding ada gangguan neurokognitif seperti Alzheimer ataupun trauma kepala, ataupun Manjering, PTSD, gangguan identitas disosiatif, epilepsi lobus temporal, amnesia akibat zat ataupun obat. Tata laksananya ada psikoterapi, farmakoterapi, dan dukungan sosial dan keluarga. Mungkin dari psikoterapinya seperti terapi sportif, CBT, ataupun itu bisa kita lakukan kepada pasien. Kalau sedangkan untuk farmakologinya sendiri itu tidak ada terapi yang spesifik, kadang digunakan adalah antidepresan ataupun itu jika ada komorbidnya. Mungkin yang sering pakai adalah SSRI seperti satu kali 50 sampai 100 mg per kilo per 24 jam. Dukungan sosial dan keluarga sangat penting dalam penelaksanaan eh, pasien ataupun orang dengan amnesia ini karena dapat membantu pemulihan lebih baik ke depannya. Untuk prognosis umumnya baik, terutama bila stresor teratasi, namun dapat ganggu bila ada stresor yang baru lagi. Sebenarnya amnesia adalah gangguan memori berupa ketidakmampuan mengingat informasi penting dengan kesadaran yang utuh yang dapat disebabkan oleh faktor organik maupun psikogenik. Tentang pelaksanaan terutama melalui psikoterapi, sedangkan farmakoterapi diberikan bila terdapat komorbidnya saja. Prognosis pada umumnya baik dan dapat dideteksi dan ditangani secara tepat. Demensia, definisinya menurut PPDJ 3, demensia adalah sindrom akibat penyakit otak biasanya bersifat kronik dan ataupun progresif dengan gangguan fungsi kortikal yang mencakup ingatan, pikiran, orientasi, pemahaman, perhitungan, kemampuan belajar, bahasa, dan pertimbangan kesadaran. eh, Kesadaran pada pasien tetap jernih disertai dengan perubahan perilaku, emosi, ataupun motivasi. Sedangkan menurut DSM-5 tidak lagi digunakan setelah demensia ini, tapi diganti dengan Major Neurocognitive Disorder atau NCD ditandai oleh penurunan signifikan dalam satu atau lebih dominan kognitif. Misalnya ada memori, atensi, fungsi eksekutif, bahasa, ataupun fungsi sosial yang mengganggu kemandirian aktivitas sehari-hari. Secara teknologi bukan ada beberapa faktor yang dapat eh, apa namanya demensia ini itu neurodegeneratif itu biasanya ada Alzheimer, Parkinson atau Huntington disease. Untuk vaskular, terus biasanya pada penyakit stroke multiple, penyakit cerebrovaskular, sedang infeksi sendiri yaitu ada HIV ataupun neurosifilis, trauma pada cedera kepala berulang, sedangkan untuk nutrisi dan metabolik, defisiensi vitamin B12, hipotiroidisme, faktor resiko usia lanjut, riwayat keluarga, hipertensi ataupun diabetes dan gaya hidup yang eh, kurang baik. Epidemiologinya prevalensi yang meningkat dengan usia. Dan menurut WHO, prevalensi global terdapat 5-8% pada usia di atas 60 tahun. Di Indonesia diperkirakan ada 1,2 juta orang hidup dengan demensia ini berdasarkan
data Alzheimer disease pada tahun 2022. Jenis-jenis demensia yaitu demensia Alzheimer itu paling sering sering terjadi ini antara tercatat 60 sampai 70% kasus ditandai dengan penurunan memori episode sebagai awal gejala. Demensia vaskuler penyebab kedua tersering terkait stroke multiple atau penyakit cerebrovaskular yang kecil atau hipoprosi kronis. Gejalanya biasanya defisit eksekutif ataupun atensi menonjol, kadang stres dan neurologis yang vokal. Demensia Lewy body itu ditandai fluktuasi kesadaran, halusinasi visual yang nyata, dan gejala Parkinsonisme. Keempat itu demensia frontotemporal. Itu onset lebih muda di bawah 65 tahun, gejala dominan, perubahan kepribadian, perilaku disinhibisi atau gangguan bahasa. Demensia pada penyakit Parkinson itu timbul pada pasien Parkinson setelah 1 tahun gejala motorik eh, yang sering terjadi. Karena adalah demensia penyakit Huntington itu gangguan kognitif serta gejala motorik khas, onset usia muda dan sangat progresif. Demensia karena penyebab sekunder atau reversible misalnya definisi vitamin B12, hipotiroid, infeksi HIV, ataupun trauma kepala dapat membaik bila penyebab dapat ditangani dengan segera. Triad diagnosis menurut PPDGJ 3 atau adanya gangguan memori, adanya gangguan fungsi kognitif lain, kesadaran yang tetap jernih, penurunan kontrol emosional motivasi atau perubahan perilaku. Durasi biasanya di atas 6 bulan. Sedangkan menurut DSM-5 bukti penurunan kognitif signifikan dari tingkat sebelumnya dalam di atas satu dominan kognitif. Defisit kognitif mengganggu kemandirian aktivitas sehari-hari, tidak semata-mata terjadi dalam delirium, tidak lebih dijelaskan oleh gangguan skizofrenia, misalnya depresi mayor ataupun skizofrenia. Selain penunjangnya, untuk kognitif bisa dilakukan dengan MMSE, dengan MoCA ataupun CDT, dengan tujuan untuk screening gangguan kognitif, nilai dominan spesifik memori, ataupun memantau progresivitas. Laboratorium bisa kita cek fungsi tiroidnya ada tempat, vitamin B12, VDRL ataupun HIV, sehingga maupun fungsi harinya. Dengan tujuan menyingkirkan penyebab reversibelnya seperti hipotiroid, definisi B12, infeksi ataupun gangguan metabolik lainnya. Yang neuroimaging misalnya CT scan atau MRI kepala dengan tujuan diidentifikasi pola perubahan struktural untuk diagnosis kita menilai lesi lain seperti tumor, stroke ataupun hidrosefalus. Pemeriksaan lainnya itu adanya EEG atau untuk membedakan delirium atau penetrasi dengan PET scan menurunkan metabolisme dan frontal pada Alzheimer. Tujuannya sendiri EEG menyingkirkan penyebab non-demensia, sedangkan PET mengkonfirmasi gangguan metabolik ataupun neurotip spesifik. Gambaran klinisnya, gejala kognitifnya berupa gangguan memori, disorientasi, baik pun lupa waktu, tempat, ataupun orang, gangguan bahasa, afasia, kemungkinan kesulitan menemukan kata, gangguan fungsi eksekutif ataupun judgment, kesulitan mengambil keputusan, dan sebagainya. Gejala non-kognitif, biasanya BPSD, Behavioral and Psychological Symptom of Dementia, agitasi dan iritasi bisa pasien depresi atau ansietas, gejala psikotiknya bisa delusi, halusinasi, gejala perilaku dan psikologi sering lebih mengganggu caregivernya. Dan untuk fungsi sehari-hari sulit untuk melakukan ADL-nya sendiri seperti makan, mandi, berpakaian, atau mengolah keuangannya sendiri. Ini sangat tergantung dan dengan oleh caregivernya. Diagnosis banding berupa delirium, depresi berat, gangguan amnestik, skizofrenia, atau gangguan psikotik kronis. Penata laksananya farmakoterapi biasanya menggunakan cholinesterase inhibitor, biasanya menggunakan clonidazepam 5-10 mg per hari, ataupun NMDA antagonis menggunakan metanin, memantin 10-20 mg per hari, ataupun 24 jam. Dengan gejala PPSD biasanya kita gunakan SRI untuk depresi, biasanya kita pakai risperidone. Untuk psikososial rehabilitasi, kognitif, simultan terapi, ataupun reality orientation, reminiscence terapi, dukungan caregiver dan keluarga sangat penting. Kita modifikasi lingkungan ataupun keamanan untuk pasien eh, itu sendiri. Penjagaan sekunder biasanya kita kontrol faktor vaskularnya seperti hipertensi, DM atau dislipidemia atau tingkat aktivitas fisik, kognitif, sosial dan diet yang sehat. Prognosisnya progresif dan menurun seiring dengan waktu. Untuk survival rata-ratanya pada 8 sampai 10 tahun pasca diagnosis, dukungan psikososial dan kontrol medis dapat memperlambat progresivitasnya. Simpulannya, demensia adalah sindrom penurunan kognisi progresif yang mengganggu fungsi sehari-hari
Dengan teologi beragam, diagnosis dini dan pendekatan multidisiplin yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga. Ini referensi yang saya gunakan. Mohon masukan dan arahannya. Terima kasih. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.